Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Jabar, di suatu ketika di zaman tabi'in, ini sebuah kisah nyata. Ada sebuah kisah, ada seorang pemuda di Damaskus, Suriah. Ia mencari ilmu agama, namun ia orang miskin, tidak punya apa-apa. Dia kemudian datang ke Masjid At-Taubah di Damaskus, Suriah. Dia bertemu kepada seorang tabi'in, dan dia berkata, "Wahai imam, wahai tabi'in, wahai syekh, saya ingin belajar ilmu agama, tapi saya tidak punya apa-apa. Saya miskin. Bolehkah saya hidup dengan Anda? Saya bantu-bantu apa saja sehingga saya bisa makan dan minum bersama Anda." Kemudian saya ini berkata, boleh saja. Asalkan kamu mau, siap mengikuti saya. Apa yang saya makan, kamu makan. Apa yang saya minum, kamu minum. Kemudian tak lama dia belajar bersama syekh ini 3 bulan berturut-turut, dan ternyata syekh ini didapati oleh pemuda ini, dia ini adalah orang yang sangat zuhud, makannya sederhana, ada makanan dia makan, kalau tidak ada beliau ini saum. Bahkan pada hari yang beliau jelaskan, pemuda ini sudah 3 hari syekh bersama pemuda ini ia saum. Saumnya itu buka dengan 1 biji kurma dan satu gelas air. Begitu terus sampai hari ketiga. Hari keempatnya pemuda ini mulai merasa gusar, gelisah. Setelah 3 bulan, kemudian terus berpuasa, lain-lain. Pemuda ini berkata dalam hatinya, "Aduh, saya kalau begini terus sepertinya saya tidak tahan mengikuti syekh ini." Kemudian adalah bisikan di telinga, di hati seorang pemuda ini, bisikan dari setan. "Wahai fulan," kata bisikannya itu, bisikan dari setan, "sepertinya saat ini engkau sudah masuk ke fase boleh mencuri, karena kau sangat kelaparan. Kalau kau tidak makan, kau akan mati," kata bisikan setannya. Terbersit di hati pemuda ini, dia lalu mengikuti bisikannya. Lalu ia berniat ingin mencuri. Ternyata di samping masjid adalah banyak rumah. Ketika zaman dulu rumah itu menempel dengan masjid dan masih berbentuk bukan tembok. Pemuda ini lewat belakang ingin menaiki tembok rumah pertama. Dia menaiki tembok rumah pertama berniat untuk mencari makanan, mencuri. Di rumah pertama ternyata ada wanita yang tidak bercadar atau tidak berhijab. Ternyata dia menundukkan pandangannya dan dia keluar rumah dan mencari rumah lain. Ketika di rumah kedua dia menemukan sebuah rumah, kemudian dia menemukan panci, di dalamnya ada 2 buah terong. Dia membuka pancinya, kemudian dia berusaha memakan 1 terong itu. Ketika dia makan, dia mengunyah, wah dia cukup senang. Tetapi imannya di situ dia berkata, langsung menghentikan perbuatannya. "Subhanallah, apa yang saya lakukan?" kata pemuda ini. "Setan telah berhasil menjerumuskan saya dengan 3 hal. Mencuri, masuk rumah orang tanpa izin, dan memakan makanan haram." Singkat cerita, pemuda ini kembali ke masjid dan menemukan syekhnya. Ternyata syekhnya sedang ditemui oleh seorang wanita. Wanita ini adalah wanita yang bercadar, kemudian berbicara dengan syekh. Ternyata wanita ini wanita yang meninggal oleh suaminya. Suaminya meninggal dan telah 40 hari masa idahnya. Dipanggillah pemuda ini oleh syekh. "Wahai fulan, datanglah ke sini." Kata syekh, "Ini ada seorang perempuan, maukah kamu menikahinya?" Bingung seketika karena pemuda ini dia bicara, "Wahai syekh, bagaimana saya menikahinya? Karena saya tidak punya apa-apa." Saya berjelaskan, dia seorang wanita muda, dia ditinggalkan suaminya baru masa idah 40 hari. Dan dia memiliki peninggalan harta yang cukup. "Menikahlah dengannya. Apakah kamu mau?" kata si syekh ini. "Baiklah, saya mau." "Apakah kamu mau ke perempuannya?" "Mau." "Boleh." Saat itu juga dinikahi oleh syekhnya. Masya Allah, tabarakallah. Setelah itu terjadi, dinikahi, selesai, dan dia berjalan ke rumahnya. Setelah syekhnya menyuruh, "Pulanglah ke rumah istrimu." Berjalan ke rumah, ternyata sahabat Jabar, rumah itu adalah rumah yang dimana pemuda itu mencuri 2 terong tadi. Dijelaskanlah ketika masuk ke rumah, dia kelaparan, dijelaskan, "Wahai suamiku, apakah kamu ingin mencari makanan? Tadi kata syekh kamu kelaparan." "Iya, betul." Pas dia ke dapur, "Tunggu sebentar, saya ke dapur mencari makanan." Istrinya ini berteriak,
terongku tidak ada satu, kemana terongku? Begitulah bunyi istrinya berteriak, kemudian si suami ini langsung mendekatinya. Menjelaskanlah apa adanya, kemudian bercerita, sesungguhnya aku lapar dan dari awal sampai dijelaskan, tetapi aku tidak menjadi memakannya karena aku takut pada Allah. Ada kalimat yang menarik dari istrinya, kemudian menjadi sangat berharga untuk suami ini. Wahai suamiku, engkau telah menjauhi larangan Allah, telah menjauhi hal yang haram, tetapi saat ini makanannya, pancinya, rumah ini dan pemiliknya sekarang menjadi milikmu. Berkat dari ketakwaanmu, wahai suamiku. Masya Allah, tabarakallah. Wargi Jabar, di sini ada banyak hikmah yang bisa kita ambil dengan ketakwaan kepada Allah. Bersabar dengan takwanya kepada Allah, akan Allah ganti dengan hal yang lebih besar yang tidak kita ketahui. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Semoga Ramadan kita menjadi lebih baik dan makin bertakwa kepada Allah sehingga mendapatkan banyak hikmah yang tidak terkira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.